Salam sejahtera saudara-saudara terkasih. Kita akan merenungkan satu bagian dari firman Tuhan hari ini dari Markus 10 ayat 13 sampai 16 dan saya akan bacakan buat kita. LAI memberi judul Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara-saudara terkasih, beberapa waktu yang lalu dalam suatu camp, seorang calon dokter yang terlihat sangat pintar datang dengan berurai air mata kepada saya. Dia bercerita kelelahan beriman kepada Tuhan Yesus. Dia telah bekerja keras, memacu dirinya untuk baca Alkitab, menyelidiki Alkitab. Ia ikut berbagai pembinaan, tekun berdoa. Tetapi realitanya ia berulang kali gagal dan jatuh ke dalam dosa. Waktu itu ia cerita tentang dosa pornografi yang terus ia jatuh berulang-ulang. Dan setiap kali gagal, maka ia seperti berbicara kepada dirinya. Dia harus lebih keras untuk berusaha. Baca Alkitab lebih banyak. Berdoa lebih lama. Tetapi ketika ia kembali gagal dan gagal, kemudian dia berkata, "Saya capek." Saya pun kadang-kadang merasakan hal yang sama. Dalam kerinduan bertumbuh di dalam iman, saya memacu diri. Saya harus melakukan ini dan itu. Saat teduh, baca Alkitab, ikut ibadah ini dan itu. Namun ketika gagal, jatuh dalam dosa, maka mengalami apa yang disebut oleh Mike Yaconelli sebagai messy spirituality, yaitu pengalaman yang begitu tertekan dengan ungkapan-ungkapan, "Mungkin saya tidak cukup berdoa, saya kurang membaca Alkitab, saya kurang bersaksi, saya kurang berkomitmen, saya sungguh tidak rohani." Saudaraku, saya tidak mengatakan segala bentuk disiplin rohani itu tidak baik dan tidak perlu. Tetapi kalau kita mau jujur, seberapa dari kita yang melakukan semua itu dengan hati gembira dan penuh sukacita? Perikop yang kita baca tadi dapat kita temukan dalam ketiga Injil sinoptik, Injil Matius, Markus, dan Lukas. Markus dan penulis Injil sinoptik lainnya menempatkan kisah ini di antara dua pemberitaan penderitaan dan kematian Yesus. Oleh karena itu beberapa komentari melihat bahwa tema pemuridan merupakan tema yang menghubungkan dengan perikop sebelum dan sesudahnya. Joachim Jeremias misalnya mengatakan bahwa ketiga perikop mulai dari ayat 1 sampai ayat 27 sebagai tiga subjek yang merupakan rule yang diperlukan di dalam pemuridan. Namun beberapa komentator lain melihat bahwa kerajaan Allah, yang berarti Allah memerintah, merupakan tema dari ketiga perikop tersebut. Ayat 15, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah
seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Inilah yang menjadi pokok perenungan kita hari ini. Iman seperti anak kecil menyambut kerajaan Allah. Kata seperti menunjukkan perbandingan. Nah, poin perbandingannya tentu saja bukan menyangkut usia, bukan childish atau kekanak-kanakan, bukan juga bahwa anak kecil itu innocent. Tidak, anak kecil sekalipun dilahirkan di dalam dosa. Lalu apa yang menjadi titik perbandingannya? Titik perbandingannya adalah sikap dan spirit anak kecil menerima atau menyambut kerajaan Allah. Saya akan men-sharingkan 3 poin perenungan saya dari bagian ini tentang belajar beriman kepada Tuhan seperti seorang anak kecil. Yang pertama, beriman seperti anak kecil. Iman yang didasarkan hanya atas anugerah Allah. Seperti seorang anak kecil yang menyambut kerajaan Allah, bukan berdasarkan pengetahuan ini dan itu, atau melakukan ini dan itu, tetapi menyambut kerajaan Allah satu-satunya karena dia diterima dan dikasihi. Saudaraku, seringkali dalam beriman kita sudah tahu pola tertentu. Sejak kecil kita diajarkan mulai dari sekolah minggu, mau bertumbuh dalam iman harus dengan pola ini dan itu. Sebagian kita telah diajarkan mungkin sejak lama, harus saat teduh, berbagai bentuk doa, puasa, baca Alkitab, ikut ibadah, dan seterusnya. Bahkan mungkin kita juga sering melihat pemimpin-pemimpin rohani yang kita anggap beriman dengan baik, dan kita kemudian mau meniru pola yang mereka lakukan. Sekali lagi, belum tentu salah. Tetapi apa yang mau saya katakan? Bahwa beriman kepada Yesus seringkali kemudian terfokus kepada kinerja. Apa yang saya bisa pikirkan, apa yang saya bisa lakukan, apa yang saya bisa usahakan. Kadang kita telah berusaha sedemikian keras, tetapi dalam segala kelemahan kita seringkali realitanya gagal. Apalagi kalau yang kita sebut beriman adalah looking good in public level. Dan ini seringkali membawa kelelahan di dalam perjalanan iman kita. 1 Korintus 2 ayat 9 menyatakan kepada kita, semua yang disediakan Allah tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Iman itu bukan pikiran kita. Iman bukan atas dasar apa yang saya lakukan. Iman adalah anugerah. Iman atas dasar apa yang telah Allah lakukan kepada kita di dalam Kristus Yesus. Ada satu bagian firman Tuhan yang terus mengingatkan saya betapa beriman itu seperti anak kecil yang hanya tahu dirinya diterima dan begitu dikasihi. Roma 5 ayat 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Saudaraku, jika kita mencoba mereka lanjutan dari pernyataan Rasul Paulus ini, kira-kira apa? Dan saya mereka, kalimat itu dilanjutkan dengan, dan tidak mungkin ada orang yang mau dan berani mati untuk orang yang tidak benar dan tidak baik. Saudaraku, dan apa yang tidak mungkin itu telah Allah lakukan bagi kita. Itulah ayat 8. Akan tetapi
Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih memberontak kepada Allah, kata menunjukkan seharusnya di situ jauh lebih kuat. Akan tetapi Allah telah mendemonstrasikan, Allah telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bukan ketika kita sudah baik-baik, bukan ketika kita sudah melayani Tuhan, melakukan ini dan itu. Tetapi ketika kita masih memberontak kepada Allah, ketika kita masih menjadi seteru musuh Allah. Frasa akan tetapi mengungkapkan apa yang tidak mungkin telah dilakukan Allah, dan itulah anugerah. Kalau kita lihat perikop selanjutnya, seorang yang kaya dengan sangat antusias berlari-lari datang kepada Yesus. Dan ketika Yesus berbicara kepadanya tentang perintah Allah, dengan bangga dia berkata, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Dan kita tahu bersama akhir dari cerita itu. Dia gagal mengikut Yesus. Murid-murid gempar. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan Yesus menjawab, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Hanya dalam anugerah Allah. Lalu apakah demikian? Tidak ada gunanya segala perjuangan dan disiplin rohani? Paulus dalam surat kepada Filipi, di dalam pasal 3 ayat 10, menyatakan suatu komitmen yang jelas. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Tetapi menarik saudaraku, ketika di dalam ayat 12 kemudian Paulus mengungkapkan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Kata kerja mengejar memberikan suatu gagasan tentang adanya usaha, perjuangan yang sungguh-sungguh untuk mengenal Kristus. Namun ada suatu kelihatan paradoks. Mengapa Paulus melakukan apa yang mendasari Paulus mengejarnya itu? Kerinduan Paulus untuk terus mengenal Yesus dasarnya adalah karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Inilah beriman seperti seorang anak kecil. Iman atas dasar bahwa Allah telah menangkap kita di dalam kasih karunia-Nya. Allah menerima dan mengasihi kita. John Piper mengatakan, kita tidak pernah bebas dari kebutuhan akan kasih karunia. Bahkan ketika kita telah melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepada kita, setelah kita menyelesaikan semua masalah gerejawi kita masih tetap bergantung sepenuhnya pada anugerah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, beriman seperti seorang anak kecil, iman yang membuka diri kepada Tuhan Yesus dalam seluruh kehidupan. Seperti seorang anak kecil ketika berinteraksi dalam kepolosan dan keterbukaan. Dalam seluruh aspek pribadinya. Saudaraku, seorang anak kecil, tidak ada satu pun yang ditutupi.
anak kecil yang mau terbuka apa aja tentang dirinya. Beriman seperti seorang anak kecil. Beriman dengan membuka diri dalam seluruh aspek kehidupan kita. Membuka diri kepada Tuhan Yesus. Kita mengundang Tuhan Yesus sampai ke ruang-ruang pribadi kita. Ruang-ruang paling dalam. Inner self. Paling hina. Kotor. Dan hanya kita sendiri yang tahu. Tidak ada satu bagian dari kehidupan kita yang kita sembunyikan. Yang kita tidak undang Tuhan Yesus berkuasa dan bertahta di dalamnya. Beriman adalah membuka diri dalam segala keberadaan kita. Di dalam segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Dan membiarkan Tuhan menolong kita. Martin Luther menyatakan kasih karunia di dalam Kristus Yesus itu imputed, ditanamkan, dan harus dipertalikan, dikaitkan dengan segala keberadaan kita, termasuk segala keberdosaan kita. Dan itulah iman. Kasih karunia Kristus hadir di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Saudaraku, beriman seringkali kita artikan sebatas melakukan perbuatan-perbuatan rohani. Tetapi untuk hal-hal tertentu di dalam kehidupan kita, kita berkata kepada Tuhan, sampai di sini Tuhan, ini urusanku. Atau di dalam momen-momen tertentu, sebentar Tuhan, setengah jam saja Tuhan, tunggu. Siapa yang kita undang ketika kita mulai marah? Siapa yang kita undang ketika kita sedang ujian online dan hanya kita yang tahu? Siapa yang kita undang ketika kesombongan mulai timbul? Ketika ada konflik di dalam keluarga? Ketika kita deal dengan bisnis-bisnis kita? Di dalam kekhawatiran kita? Atau ketika kita sedang masuk di dalam pencobaan? Saudaraku, kembali kepada seorang anak muda yang kaya. Ia berkata kepada Tuhan Yesus, saya sudah melakukan semua perintah itu dengan baik sejak masa muda. Tetapi ketika Yesus mengatakan kepada dia, jual seluruh hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan kembali datang kepadaku untuk mengikut aku. Ia berkata, urusan harta, urusan saya Tuhan. Dan ia pergi meninggalkan Yesus dengan kecewa dan sedih. Beriman seperti seorang anak kecil, membuka diri dan mengundang Yesus dalam seluruh aspek kehidupan kita. Yang ketiga, beriman seperti seorang anak kecil, iman yang belajar mengasihi Tuhan Yesus apa adanya dari apa yang kita punya. Seorang anak kecil yang diterima, dikasihi, maka secara wajar, secara spontan, secara tulus dan bergairah, ia mau mengasihi siapa yang mengasihinya dengan apa yang dia bisa. Saudaraku, di dalam pengalaman berkeluarga, melihat anak-anak, masa ketika mereka masih kecil adalah masa orang tua menikmati ekspresi yang tulus apa adanya dari anak-anak. Ketika anak-anak masih kecil, setiap kali saya pulang kantor, biasanya mereka menyambut dengan penuh sukacita. Setelah mereka memeluk saya, kemudian mereka akan mengatakan, Papa capek. Lalu kemudian mereka akan berusaha memijit saya. Walaupun sebenarnya nggak ada rasanya. Kekuatan tangan mereka belum terasa apa-apa. Malah mungkin menimbulkan rasa geli.
Tetapi saya begitu menikmati itu sebagai ekspresi cinta dari mereka. Dan kalau kita bandingkan ketika mereka sudah besar, ketika mereka seharusnya sudah bisa memijit dengan benar, seringkali terlalu banyak hal yang dipikirkan untuk melakukannya. Atau ketika saya sedang mencuci mobil, wow, mereka dengan bergairah, "Pa, saya mau bantu papa." Mereka kemudian mau membantu. Apakah sebenarnya membantu? Enggak. Malah kadang-kadang tambah kotor. Apa yang sudah saya cuci, mereka kotori dengan air sabun. Tetapi saya begitu menikmati itu sebagai ekspresi cinta dari anak-anak. Mari belajar beriman dengan mengasihi Tuhan seperti seorang anak kecil. Tuhan tidak meminta apa yang tidak kita punya. Mari belajar mengasihi Tuhan dengan penuh gairah, secara tulus, dari apa yang kita bisa lakukan. Saudaraku, seringkali saya berpikir, apapun yang terbaik yang bisa kita lakukan, sebenarnya nggak pernah memadai. Jika saya bayangkan Tuhan seperti orang tua yang menikmati ungkapan kasih anaknya waktu masih kecil, sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita sebut pelayanan kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan, tidak pernah memadai. Sebenarnya tidak berarti. Namun saya berpikir, seluruh apa yang kita lakukan kepada Tuhan mempunyai arti hanya karena kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan menikmati ketika kita melakukannya di dalam gairah dan ketulusan untuk mengasihi Dia. Maka pertanyaan yang terpenting sebenarnya, apakah hal-hal besar yang bisa saya lakukan untuk Tuhan? Tetapi apakah kita mencintai Tuhan? Apakah betul Tuhan Yesus itu begitu spesial buat kita? Kecenderungan kita di dalam apa yang kita sebut mengasihi Tuhan, kita seringkali banyak mengasihi diri sendiri. Kita mengasihi Tuhan dengan setengah hati. Dosa-dosa yang masih kita pelihara adalah bagian dari realita yang menunjukkan hal ini. Seringkali kita menyatakan, saya mau melayani Tuhan, tetapi saya juga mau tetap menjalani kehidupan seperti yang saya inginkan. Mari kita terus belajar mengasihi Tuhan seperti anak kecil yang tahu dia begitu dikasihi. Mari kita jujur di hadapan Tuhan dan memohon kepadanya, Tuhan, saya memang lemah. Selera saya memang tidak mau mencintai Tuhan. Tetapi dalam segala kelemahan saya, Tuhan, aku ingin supaya aku mempunyai keinginan untuk mengasihi Engkau. Kiranya kasih karunia Tuhan menolong saya untuk belajar mengasihi Tuhan. Saya kembali kepada apa yang saya katakan di awal tadi. Tidak salah melakukan segala disiplin rohani, berusaha keras melayani Tuhan, berjuang melakukan segala perintah Tuhan. Tetapi sekarang, mari kita belajar melakukan ini dan itu. Karena kita mengasihi Tuhan yang telah habis-habisan mengasihi kita. Kalau ditanya apakah masih berat? Jika kita ditanyakan, apakah perintah-perintah Tuhan itu berat? Tentu secara spontan kita akan menjawab, ya, perintah Tuhan itu berat. Saya pun demikian. Sampai kemudian saya menemukan suatu ayat. 1 Yohanes 5 ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu
tidak berat. Hah? Tidak berat? Lama saya merenungkan apa artinya ayat ini. Dan bagaimana mungkin perintah Tuhan itu tidak berat. Dalam perenungan saya teringat dengan satu kisah lama. Dan itu menolong saya untuk mencoba mengerti ayat ini. 1 Yohanes 5 ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Dan saya melihat ada satu kesejajaran di sana. Apabila kita mengasihi Allah, kita melakukan perintah-perintahnya. Apabila kita mengasihi Allah, perintah-perintahnya tidaklah berat. Izinkan saya mengakhiri perenungan ini untuk menceritakan kisah yang menolong saya itu. Kisah ini adalah kisah yang lama. Ketika saya baru lulus dan baru memulai bekerja, saya bekerja di daerah Kebon Sirih. Dan pada waktu itu saya kos di daerah Tebet. Dan kami itu mempunyai warung Padang langganan kira-kira 500 atau 600 meter dari kos kami. Nah, pada hari itu saya begitu lelah. Kepala saya pusing. Kemudian badan saya pegal. Pulang dari kantor kira-kira jam 3. Dan ketika saya sampai di kos, seorang teman saya yang mungkin kurang sehat minta tolong kepada saya. Niko, tolong dong beliin makan siang di warung Padang langganan kita itu. Lalu saya jawab, wow, saya juga ini sedang sakit. Nanti aja deh pas mau makan malam. Masih di dalam sakit kepala yang sama, kepegalan yang sama, tiba-tiba pager saya bergetar. Waktu itu masih zamannya pager. Dan masuk pesan, tolong jemput saya di Nisita Cipanas karena besok saya akan memimpin pelayanan sekolah minggu. Herannya masih di dalam keadaan yang sama, sakit kepala, pegal. Saya langsung ganti baju, saya bersiap-siap. Lalu kemudian pada waktu itu tentu saya belum mempunyai mobil, saya bergegas ke Kampung Rambutan, lalu ngambil bus yang menuju ke Bandung. Kemudian sampai di Jalan Raya Cipanas masih harus naik ojek beberapa kilometer ke dalam ke tempat retret itu. Mengapa bisa demikian? Mana yang lebih berat? 500 meter dari kos saya atau Nisita Cipanas? Dan tentu kita sepakat bahwa Nisita Cipanas jauh lebih berat. Berkali lipat lebih berat. Tetapi apa yang membuat saya bergairah? Sekalipun saya masih sakit kepala, sekalipun badan pegal, karena pesan itu datang dari seorang mahasiswi FKM UI pada waktu itu, dan saat ini menjadi istri saya. Apa yang membuat ke Nisita Cipanas menjadi tidak berat? Karena waktu itu sedang belajar mengasihi. Saudaraku, beriman seperti seorang anak kecil. Mari kita belajar mengasihi Allah. Dan ketika kita belajar bertumbuh mengasihi Allah, maka kita akan melakukan banyak hal. Melakukan disiplin rohani, melakukan pelayanan di dalam gairah karena mengasihi Tuhan. Beriman seperti seorang anak kecil. Di dalam kesadaran akan kasih karunia Allah. Pengharapan dan ketergantungan penuh akan kasih karunia Allah. Mari kita bertumbuh mengasihi Tuhan. Di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Termasuk di dalam ruang-ruang pribadi kita yang paling dalam. Dan kiranya di dalam kasih-Nya
Tuhan akan membuat kita makin hari makin bertumbuh di dalam iman kepada Tuhan.